Oke, selamat datang kembali di kegiatan UKM Hardware dan Software pada bagian 2. Pada bagian kali ini, kita akan mempelajari yaitu HTML dan CSS yang kita lanjutkan pada bagian pertama. Oke, langsung saja. Pada bagian ini, kita akan membahas di HTML-nya itu kita akan membahas teks, link, image, dan table. Yang semuanya kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Oke, langsung saja. Di teks sendiri, tagnya itu ada beberapa yang paling perlu kita hafal dan juga kita pahami, yaitu ada tag P, ada BR, HR, dan pre. Kemudian BR ini untuk garis berhenti, membuat garis baru, dan kemudian di HR ini adalah horizontal line, yaitu kita membuat garis horizontal, dan pre ini pre-formatted text untuk kita menginputkan teks yang sesuai dengan yang kita mau. Entah karena kan di tag P sendiri itu dia hanya menganggap spasi itu sama dengan satu dan enter juga tidak mau. Karena itu kita pakai pre juga. Nah, oke, cukup segitu. Ayo kita mulai latihan di praktikumnya supaya kita lebih mengerti. Nah, pertama-tama kita buka text editor. Terserah kita pakai text editor yang kita suka, tapi di sini saya pakai Visual Studio Code. Nah, di sini saya akan mulai melakukan coding, yaitu saya mulai memakai HTML dan seperti biasa memasukkan HTML. Nah, di sini di body saya akan menulis yang pertama itu P dan saya tulis di sini adalah paragraf. Kemudian dari tag P saya kemudian memakai tag pre. Nah, di sini saya juga akan menulis di sini memakai pre-formatted text. Oke. Terus kita simpan dulu. Nah, simpannya itu terserah di mana aja, tapi di sini kasusnya saya pakai di dokumen, kemudian saya buat file baru. Saya akan membuat file baru yaitu dengan nama latihan. Nah, di sini saya akan membuat namanya itu adalah latihan.html. Oke. Dia disimpan. Kemudian di sini kita akan melihat keluarannya. Kita akan copy aja langsung. Di mana dia? Nah, di sini latihan HTML5. Kemudian kita akan memunculkannya di browser. Nah, di sini perbedaannya cukup signifikan. Satu, itu pertama di ini kan, di sini adalah paragraf, di tag P dia memakai font yang berbeda dengan pre-formatted text. Nah, kemudian perbedaannya lagi adalah ketika kita memakai enter. Nah, ketika kita melakukan enter pada tag P dengan tag pre itu akan berbeda hasil. Contoh, saya sudah melakukan enter yaitu membuat garis baru, tapi yang kita lihat di browser kita refresh. Nah, paragrafnya tetap tag P-nya, kemudian tag pre-nya berubah. Kenapa? Karena tag P itu tidak menganggap enter sebagai spasi. Kemudian kita mengenternya itu dengan cara memakai tag BR. Nah, seperti ini. Di sini ketika saya mau membuat ini adalah paragraf, maka yang harus saya buat di sini adalah di dalamnya ada tag BR. Nah, seperti ini. Kemudian saya save dan saya memakai refresh F5. Kemudian kita bisa lihat di sini paragrafnya mau di baris yang selanjutnya, baris di bawah. Berbeda sama pre-formatted text. Nah, kenapa dia ada spasi atau jarak dari awal sampai ke sini? Nah, perbedaannya itu dia mengikuti apa yang diinputkan dari source-nya atau sumbernya. Ketika kita melihat ada sejumlah jarak, pada awalnya dia akan mengikuti sendiri. Nah, begitu. Perbedaan paragraf tag P dengan tag pre-formatted text. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi, kita sudah pakai BR, tag P, dan tag pre. Kemudian, kita belum pakai HR. Nah, HR sebenarnya cuma untuk membatasi suatu
tulisan atau gambar dan sebagainya. Contoh makainya itu kita dengan menuliskan tag HR. Nah, di sini saya memakai HR di sini, kemudian saya save dan balik ke browser. Nah, kita refresh. Nah, di sini terlihat garis kecil yang membentang sampai ke ujung layar. Garis ini itu HR. Nah, jadi dia hanya untuk pembatas dan bisa juga dipakai untuk menjadikan sekat. Nah, kemudian kita balik lagi kepada materi. Di sini ada format teks. Nah, format teks ini ada macam-macam, di mana kita akan coba satu-satu. Nah, kita langsung aja. Jadi sebelumnya penggunaannya itu sesuai dengan kondisi. Kalau emang tidak perlu, ya kadang kita nggak usah menuliskan itu. Tapi ada kalanya kita juga perlu menuliskan, makanya kita perlu mencoba latihan. Nah, kemudian kita di sini nyobanya dua-dua. Kenapa dua-dua? Karena di sini sudah dipasang-pasangkan yang mirip, namun konteks penggunaannya berbeda. Oke, kita coba dari yang pertama, yaitu tag B sama tag strong. Nah, kemudian kita balik ke browser dan text editor, kita akan memakai satu-satu. Pertama kita pakai yang tag B. Nah, tag B kita pakai tulisan, ini adalah tulisan bold. Ya. Kemudian dengan strong, ini adalah tulisan strong. Kita simpan, kemudian kita masuk ke browser dan kita refresh. Nah, di sini terdapat satu baris dan dia tercampur. Nah, inilah kenapa kita perlu memakai si BR agar barisnya terpisah. Di sini saya ketikkan BR supaya barisnya terpisah. Kita save dan kita balik ke browser, kita F5. Nah, di sini sudah terlihat ya. Dia sama-sama tulisannya bercetak tebal, tapi penggunaannya berbeda. Bedanya di mana? Oke, kita balik lagi. Nah, text bold ini text bold biasa, yaitu mencetak tebal untuk cetak tebal yang biasa. Kemudian kalau strong kita pakainya biasanya untuk menggaris untuk mencetak tebal teks-teks yang penting. Misalkan contohnya kayak singkatan atau apa dan semacamnya. Contohnya lagi kalau misalnya kita mau nama judul paragraf atau cerita itu biasanya bisa pakai strong gitu. Kemudian kalau konteks bold itu konteksnya biasa aja, nggak ada kasus yang harus kita gunakan. Kemudian kita coba lagi di dua pasangan ini, yaitu tag I sama emphasize. Nah, kedua-duanya sama-sama memiliki sifat, yaitu sifatnya cetak miring atau italic ya. Kemudian kita coba lagi, di sini saya ketikkan BR. Kemudian di sini kita akan pakaikan I, yaitu italic. Ini adalah tulisan italic. Kemudian kita BR, kasih spasi di barisnya. Kemudian kita masukkan emphasize. Nah, emphasize ini adalah tulisan emphasize. Kita save dan kita masuk ke browser, kita refresh lagi. Oke. Jadi di sini tulisan italic hanya tulisan yang biasa. Kadang kalau mau cetak miring, kasus-kasus yang tidak terlalu signifikan dan khusus, kita bisa pakai tag I biasa. Kemudian tag M atau emphasize itu biasanya kita gunain di kasusnya kalau misalnya ada penekanan. Contohnya di mana? Ketika kita menuliskan tulisan suatu nama Latin, kemudian kita mengarahkan kepada karya ilmiah, mungkin kita pakainya emphasize karena dia emang penekanannya penggunaannya di sana. Oke, kemudian khusus berapa ya? Yang ini small ini dia sendiri sama mark, tidak satu pasangan ya sebenarnya. Karena dua-duanya berbeda dan gak ada yang mirip gitu. Pertama, yang kita coba yang mark dulu. Nah, yang mark ini dia konsepnya sama kayak stabilo gitu. Jadi dia akan konsepnya sama kayak stabilo, mark ya. Mana dia browser, text editor. Nah, kita pakai mark.
di sini ini adalah tulisan yang memakai tag mark. Kita save. Oh iya, jangan lupa kita kasih spasi supaya tulisannya akan berbeda. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa tulisannya diselect memakai garis kuning. Nah, jadi konsepnya mirip kayak stabilo. Kita memark atau menandai suatu tulisan. Itu fungsi dari mark. Kemudian kita akan coba yang satu lagi, yang aneh sendiri, nggak ada pasangannya, itu small. Nah, teks small, cara membedakannya itu kita harus pakai tag P. Boleh pakai tag lain-lain, tapi disarankan pakai tag P karena itu standar. Jadi contohnya kita memakai mark di dalam tag P supaya kita lihat perbedaannya. Contoh, di sini saya akan menuliskan tagnya. Di dalam tag saya tuliskan ini adalah tulisan biasa. Kemudian di dalamnya saya kasihkan small. Nah, kemudian saya ketikkan ini adalah tulisan kecil. Dan kita save. Dan jangan lupa kita BR lagi supaya tidak campur tulisan. Oke, kita F5 refresh. Nah, di sini tulisan biasa. Kemudian small, itu smallnya kecil. Nah, jadi perbedaannya bisa dilihat. Yang satunya agak gede, itu yang biasa. Kemudian yang di sisi kanan, yang memakai small, itu kecil. Oke, sampai di situ. Kemudian kita akan memakai tag yang di bawahnya lagi. Kemudian di sini ada pasangan lagi, del sama insert. Sorry. Nah, ini del sama insert. Fungsinya apa? Kita akan pakai. Nah, di sini kita spasi dulu. Nah, kita pakainya itu pertama del dulu. Contohnya kita pakai isinya adalah tulisan ini memakai tag del. Nah, sama kita pakai satunya lagi ya. Kita kasih BR biar bisa. Kemudian kita kasih masukkan ins. Tulisan ini memakai insert. Nah, oke, kita save dan kita masuk ke browser, kita refresh. Perbedaannya begini. Kalau del itu menandakan bahwa sesuatu sudah dihapus, makanya tulisannya dicoret di tengah. Kemudian kalau insert, biasanya kita masukkan sesuatu pada teksnya. Nah, kemudian ciri-cirinya adalah seperti underline, yaitu menggaris bawahi teks tersebut. Nah, kurang lebih fungsinya seperti itu. Sudah terbayang ya, jadi fungsinya seperti apa. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini yang terakhir dari format teks, itu contohnya ada sub dan sub. Nah, bedanya apa? Sub biasanya seperti subtitle, biasa berada di bawah, dan sub itu berada di atas. Nah, cara bedainnya, kita udah tahu di atas sama di bawah. Terus kita butuh perantara yang sedang. Sedangnya seperti apa? Nah, yang sedang itu kita pakai tag P seperti biasa untuk mencoba supaya tahu aja gambarannya gimana. Pertama kita tuliskan dulu ini tulisan, kemudian di dalamnya kita masukin dulu sub. Nah, tulisan di atas. Nah, selesai. Dan ini adalah kemudian sub, tulisan di bawah. Kita enter, kemudian kita save, masuk ke browser, kita lihat lagi di sini di browser. Nah, di sini kita melihat dengan jelas bahwa di tag P biasa tulisannya standar, kemudian ada subscript yang di atas tulisannya agak ke atas namun kecil, dan sub itu di bawah dan agak kecil. Nah, jadi gitu perbedaan. Oke, format teks sudah selesai, kemudian kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Kemudian di sini ada link. Oke, jadi link itu sintaksnya pakai a, href, habis itu URL, baru kita masukin apa namanya yang kita ketik, kemudian kita tutup. Oke, langsung aja kita praktek satu-satu biar ngerti. Pertama, itu kita tulis dulu bahwa ke sini
Nah, di sini kita tulis aja di bawahnya, atau gini aja, biar nggak penuh layarnya, kita tutup aja dulu. Kita tutup layarnya. Nah, jadi dia nggak akan kelihatan di layar. Kita jadiin komen. Kemudian kita akan masukin A ya, A href. Nah, kemudian URL itu adalah alamat yang dituju. Kemudian kita isi teksnya. Coba kita isi teksnya dulu. Ini adalah link. Kemudian saya save dan masuk ke browser. Nah, di sini kita F5. Nah, ini adalah link benar, sudah masuk. Namun ketika kita klik, dia masih di halaman yang sama. Kenapa? Karena di sini tujuan dari linknya kita belum kasih. Kemudian kalau misalnya kita kasih, saat kita klik, dia akan pindah ke halaman selanjutnya. Contoh, misalkan di sini kita pakai Google. Oke. Contoh biar gampang, kita www.google.com. Oke. Nah, di sini saya copy, kemudian ditutup, dan kemudian saya kopikan di sini dan di save. Kita masuk ke browser, kita F5. Nah, nggak terjadi apa-apa, namun ketika diklik baru tampil perubahannya. Kita masuk ke Google gitu. Kemudian kita sudah bisa menerapkan link. Kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, contohnya di sini kita sudah pakai href. Nah, untuk menetapkan tujuan spesifikasi di linknya seperti ini. Google.com, kunjungi Google dengan link ini. Nah, tadi kita pakai kasus yaitu ini adalah link gitu. Kemudian, nah di sini ada lagi atribut target. Nah, atributnya kita bisa tambahin di sebelah hrefnya. Nah, nilainya itu ada self, setelan awal. Jadi kalau kita buka link, tab yang muncul di sini sama. Dan kemudian kalau kita pakai yang blank, itu akan muncul di tab yang baru. Nah, gimana? Contohnya. Nah, defaultnya itu adalah self. Jadi kalau kita nggak usah isi, isinya self. Kemudian di sini kita pakai yang blank aja. Nah, di sini kita tulis target. Target. Nah, targetnya itu adalah underscore blank. Oke, kita simpan dan kita F5. Tidak terjadi apa-apa, namun ketika diklik, tab kita berpindah. Google-nya di samping dari tab yang dokumen kita tulis gitu. Oke, untuk link kita sudah bisa mempraktekkan. Kemudian kita lanjut di image. Nah, image ini gambar ya. Jadi kita harus tahu dulu sintaksnya. Jadi sintaksnya itu adalah image, sumbernya, baru alternate, ALT. Nama alternatifnya apa? Ini kita pakai sewaktu-waktu jika gambarnya tidak muncul di layar, dia akan menampilkan tulisan ini. Nah, gitu contohnya. Oke, kita coba dulu. Nah, di sini kita buka text editor lagi. Nah, kita pakaikan BR biar terbawahi. Terus kita pakai garis, kemudian kita ketikkan image. Nah, di sini contoh. Kalau kita nggak isi ataupun gambar yang nggak ada, nanti alternate-nya muncul. Kita coba ketikkan dulu alternate-nya. Contoh, ini adalah gambar. Nah, contohnya begitu. Ini adalah gambar. Kemudian kita save. Kemudian kita reset ke browser. Nah, gambarnya nggak ada. Gambarnya seperti ini. Terus dia masih tahu keterangan bahwa ini adalah gambar. Oke, mungkin gitu. Kemudian kalau gambar, contoh kita bisa cari gambar wallpaper gitu. Nah, cari gambar, kita bisa cari di gambar di Google. Nah, misalkan saya gambarnya ngambil yang ini. Nah, yang ini, nah itu kalau di klik kanan, kita bisa mengcopy address atau copy alamat tempat linknya berada. Contoh kita copy link address, kita balik ke browser yang di tab, kita latihan, kemudian kita balik ke text editor. Di sini kita paste Ctrl V linknya, kemudian kita Ctrl S di save, kemudian kita F5. Nah, kalau di sini gambarnya nggak mau ya,
Oke, mungkin coba pakai gambar yang lain yang kira-kira gak mau. Coba gini aja, coba kita klik dulu di ini tempatnya. Nah, di sini kita, oh pantas, berarti gimana ya, dia harus login dulu untuk dapat akses picture-nya. Coba, atau enggak bisa pakai gambar yang ada di sini. Coba saya cari dulu di picture. Nah, contohnya begini. eh saya misalnya pakai yang gampang aja ya. Coba kita lihat. Ada nggak? Contohnya gini. Nah, saya pakai yang ini, kemudian saya taruh di dokumen. Dan kita masukin ke latihan. Nah, di sini kita paste. Nah, kemudian di sini sudah ada namanya. Kita rubah namanya wallpaper. Nah, wallpaper.png ini. Kemudian kita balik ke text browser, kita hapus. Nah, kemudian kita ketikkan namanya wallpaper.png. Nah, kenapa bisa langsung kayak gini? Karena dia berada dalam satu folder yang sama. Nah, gitu. Kemudian kita balik ke browser, karena kita sudah save, kita F5. Nanti gambarnya akan terload. Sebentar, ini belum di save. Tadi lupa di save. Kemudian kita F5. Nah, gambarnya akan terload di sini. Nah, karena gambar yang kegedean, itu kita bisa ngatur gambarnya. Cara ngatur gambarnya, itu kita dengan kasih berikan nilai panjang dan lebar. Pertama kita misalnya pakai properti lebar, misalnya kita set lebarnya 200, kemudian tingginya kita kasih 200. Nah, di sini kita sudah save, baru kita F5. Nah, gambarnya akan mengecil sesuai ukuran yang kita kasih. Dalam konteks ini kita kasih 200 semua, panjang sama lebar. Oke, image. Kemudian kita udah bahas SRC itu source atau tempat ininya. Kemudian alternate itu kalau gambarnya nggak keluar, maka tulisannya akan muncul. Kemudian kita akan masuk ke materi berikutnya. Nah, di sini ada table. Nah, table sendiri itu kita membuat tabel ya. Nah, jadi keterangannya di sini ada pakai table itu untuk melabelin bahwa yang kita tulis tabel. Kemudian TH itu tabel head untuk judul, kemudian TR itu tabel row untuk baris, kemudian ada TD tabel data atau isi tabel. Sebenarnya tabel itu walaupun nggak ada kepala tabel tetap masih bisa dibuat. Nah, jadi kita contoh kita bisa pakai yang ini, itu bisa kita copy aja. Nanti kalau misalnya mau make dan download presentasinya, nanti saya sertakan link di bawah video ini, bisa di download. Nah, kemudian kita misalnya kita pakai copy aja, kemudian kita ini kita ganti dulu, kita jadiin komen supaya nggak ganggu. Kemudian kita paste di sini, kita simpan dan kita balik ke browser. Oke, nah di sini nggak ada apa-apa karena kita belum nulisin isinya. Nah, di sini tabelnya ada table row berapa. Pertama table row-nya 1, ada table row 2, ada 2 table row. Dan di sini kita ada 2 table head. Nah, format penulisannya gimana? Jadi dia itu dari kiri ke kanan. Gitu, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Jadi contohnya dari sini berarti ini akan jadi pojok kiri di paling atas. Contohnya ini adalah urutan 1. Kita pakainya gitu aja biar gampang. Kemudian di sini urutan 2. Nah, kemudian di sini kita kasih urutan 1.1. Kemudian di bawahnya ini tabel datanya kita kasih urutan 1.2. Nah, kita simpan dan kita balik ke browser, kita F5. Nah, di sini terlihat ya beda urutannya. Yang paling awal di sini TH, dia akan masuk ke pojok kiri atas. Kemudian di kanannya akan diisi oleh urutan 2. Nah, kemudian tabel data yang kita buat karena kita udah mulai baris baru, dia di baris bawah.
Kemudian dia akan mengikuti dari kiri ke kanan juga. Nah, seperti itu. Kemudian perbedaan TD dengan TH. TH itu nanti judulnya pasti di bold otomatis oleh HTML-nya. Nah, di sini kita lihat. Nah, kita melihat bahwa TH itu di bold oleh browsernya di HTML5 karena sudah default settingan awal. Nah, begitu kira-kira untuk table. Nah, jadi untuk table nanti kalau kita mau buat seandainya kita buat lagi di sini, kita buat barisnya itu ke bawah ada 3 baris. Nah, berarti di sini apa? Di sini bukan tabelnya urutan lagi. Nah, di sini kita ganti dulu ya. Di sini 2, di sini baris kedua. Kemudian di sini ada baris ketiga. Nah, di sini baris ketiga juga. Nah, kita save dan kita simpan. Kemudian kita F5 di browser. Jadi gini, urutan 1 barisnya, urutan 2, urutan 3 gitu. Kemudian kita sudah masuk ke tabel dan ini contoh tabel yang memakai border. Nah, di sini ketentuannya adalah kita menentukan lebarnya selebar setengah dari browser, kemudian di sini kita pakai CSS-nya juga, bordernya itu sama dengan 1. Nah, oke. Jadi itu untuk bagian HTML. Kemudian kita masuk ke bagian CSS-nya. Di CSS kita pakainya itu adalah warna, background, class dan ID, dan border. Kita akan membahasnya satu-satu. Oke. Jadi kemudian kita langsung aja ke warna. Jadi warna itu di HTML sebenarnya secara dasar ada berapa? 4 ya. Secara dasar ada 4. Kemudian nanti bisa dipecah lagi. Nah, secara dasar dia ada 4. Jadi propertinya itu bisa pakai RGB, bisa pakai HSL atau hexadesimal. Nah, contohnya di sini udah ada note ya. Kita bisa baca bareng. RGB itu red green blue. Jadi dia pakai cara red green blue. Contoh masukinnya kayak gini. Nah, colornya rednya 255, kemudian greennya 99, dan blue-nya 71. Nah, itu untuk setelannya. Kemudian HSL. Dia pakai hue, saturation, sama lightness. Dia pakai ketebalan, saturasi warna, sama ketebalan gelap terangnya. Kemudian di sini ada hexadesimal, yaitu urutannya adalah angka 1 sampai 9 dan huruf alfabet A sampai F. Nah, contohnya ini warna yang sama. Kalau dia pakai nama warna ya, di sini nama warna. Ini nama warnanya sama semua. Warnanya sama. Kalau di nama ini tuh namanya tomato, warna tomat. Nah, kemudian versi lainnya itu kita bisa pakai RGB, kita pakai HSL juga bisa, kita pakai hexadesimal. Namun nanti warnanya tetap sama. Gitu. Cuma cara inputnya aja yang berbeda. Nah, contoh kita pakai color di H1. Nah, begitu ya. Di H1 ini kita kasih komen aja. Kita pakai H1. Nah, kemudian kita kasih style di sini. Bagusan sebenarnya pakai CSS itu eksternal. Jadi kita nggak usah terlalu ngeribetin di dalam HTML. Oke. Jadi kita buat CSS itu biasanya ingat kita pakai link. Nah, CSS. Oke, link.css. Kemudian kita simpan dan kita buat tab baru dan kita buat CSS. Nah, kemudian ketika kita sudah buat, contoh saya masukkan satu color. Nah, colornya itu nanti kita pakai nama tomato. Nah, kalau saya pelanin lagi sekali, nah, dan kayak tomato. Nah, di sini ada hexadesimal FF6347. Nah, terus kita lihat hexadesimal tomato itu sama dengan yang di sini dulu, FF6347. Nah, gitu. Jadi cara inputnya aja yang berbeda, tapi hasil output tetap sama. Nah, kemudian kita save sama di folder latihan, cuma kita namanya di sini kita pakai style.css. Kita simpan. Kemudian di sini sudah sama karena tulisannya sudah sama, kita langsung aja
kita buka browser, kemudian kita F5, belum ada tulisan karena kita belum isi di bagian sini. Nah, kita belum isi. Nah, contohnya kita isi adalah ini contoh heading yang pakai warna tomato. Kita simpan, lalu kita ke browser, kita F5. Nah, di sini kita lihat warnanya berubah pakai tomato. Kemudian coba kita pakai cara lain di stylenya, itu dengan pakai hexadesimal. Nah, begini ya. Kalau hexadesimal, ingat selalu bahwa dia pakai tagar atau pagar di belakangnya. Jadi tomatonya kita tinggal ganti aja paste, kemudian kita save lagi. Kita sudah save, kita balik ke browser, lalu kita refresh. Nah, warnanya tetap sama aja. Jadi gitu. Apapun inputnya yang di sini, entah keempatnya ini, hasilnya bakal sama. Begitu. Cuma terkadang kebanyakan para developer, pengembang web itu biasanya menggunakan RGB. Kalau nggak RGB, dia biasanya menggunakan hexadesimal. Nah, segitu aja untuk warna. Terus kemudian kita bisa next selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas background. Nah, jadi di background itu propertinya lumayan banyak. Pertama, background itu bisa pakai warna, background bisa pakai image, itu yang standar. Kemudian kita bisa pakai properti tambahan seperti repeat, attachment, sama position. Nah, di sini kita akan belajar satu-satu. Pertama, kita akan belajar nginputin pakai yang pertama, background color. Oke, background color. Kalau kita mau pakai background color, paling gampang itu kita ke body-nya aja langsung. Nah, ke body, karena nanti satu halaman akan berubah menjadi backgroundnya. Sekalian juga kita ngisi background di halaman web kita. Oke. Kemudian kita akan coba itu BG color. Background color. Contohnya adalah kita pakai yang tadi, tomato. Ya, biar gampang. Kemudian kita save dan kita buka browser kita. Di sini kita akan refresh. Nah, warnanya benar, warna backgroundnya tomato, tapi lihat kenapa warna teksnya jadi hitam lagi. Nah, karena kita hapus H1 yang tadi di sini, makanya dia tidak berubah lagi warnanya jadi tomato. Oke, kita background color sudah, kemudian kita akan coba pakai background image. Kita pakai background image, URL ingat, kita source apa? Sumbernya kita cari di mana. Jadi kita sudah punya wallpaper dan kita inputin. Oke. Kita pakai wallpaper yang tadi gambarnya dan kita F5. Oke, sudah muncul gambarnya. Kemudian teksnya nggak kelihatan kan karena hitam dan kebentur warna backgroundnya. Solusinya adalah kita buat warnanya itu kontras. Nah, jadi kita pakai color, karena kita udah belajar color, kita ganti aja ke putih. Warnanya udah putih, kita F5. Nah, gambarnya udah warna dari teksnya udah terlihat jelas. Kemudian di sini ada yang perlu kita perhatikan ketika kita input background image atau wallpaper yang kita inputin itu pakai gambar. Jika kita kecilin screen-nya perlahan, nah di sini kita akan mulai melihat bahwa gambarnya itu berulang-berulang. Nah, di sini kenapa ini bisa terjadi? Karena dia si browser ini mikir bahwa gambarnya itu nggak cukup, makanya dia otomatis menuhin layar. Tapi tentu kita juga belum tentu mau seperti ini. Nah, makanya itu kita belajar background repeat ini. Nah, background repeat itu fungsinya supaya dia nggak menampilkan yang seperti ini. Nah, yang banyak-banyak ini. Entah dia ke bawah atau ke samping. Nah, kemudian kita atur, kita masukin background repeat. Nah, kemudian kita pakai no repeat. Nah, no repeat, jadi kita nggak bakal melihat yang berulang-ulang. Ketika kita inputin, dia satu aja. Oke, dia satu aja. Sudah benar satu aja. Tapi, dilihat lagi. Kalau kita misalnya isi, di sini contoh kita pakai BR bintang 100. Ini kita buat BR 100 kali, kita simpen, kita refresh di browser, kita bisa scroll. Nah, tapi kalau di scroll, lihat wallpapernya hilang. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kita belum ngasih ketentuan.
bahwa wallpapernya itu diem di layar dan nggak gerak gitu. Nah, cara nggak geraknya itu gimana? Nah, kemudian kita pakai background attachment. Nah, background attachment itu fungsinya biar kita kalau scroll dia nggak akan berubah. Makanya kita pakai background attachment. Nah, di sini background attachment kita sama dengan fix. Nah, jadi kalau fix dia nggak bakal berubah. Kita F5, kita refresh. Kemudian kita scroll ke bawah, tulisan teksnya hilang dan lihat dia tidak akan berubah lagi posisinya. Dia tidak akan terlewat dan juga nggak bakal ketinggalan dan juga nggak bakal repeat. Oke. Kemudian yang terakhir itu background position. Nah, background position ini untuk ngatur gambarnya tuh di mana gitu. Jadi contohnya kita masukin aja, kita buka browser dan kemudian kita buka text editornya, Visual Studio Code. Nah, di sini kita pakainya background position. Nah, background position itu kita bisa atur nilai X sama Y-nya. Tapi kalau mau gampang, itu kita bisa pakai center. Nah, center atau top, bottom, tulisan yang string gitu. Fungsinya adalah untuk menyatakan bahwa posisinya itu di mana. Posisi pas di layarnya. Nah, ketika saya ketikkan tengah, maka ini posisi dari tengah gambarnya. Makanya posisinya berubah. Nah, kurang lebih seperti itu untuk di background image. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke yang terakhir. Kita mulai, bukan terakhir sih, kita masuk ke kelas ID dulu. Nah, jadi kelas ID ini dia adalah operator untuk melakukan CSS. Nah, contohnya gini. Kita maunya ini kembali dulu ke awal. Kita hapus. H-nya cuma satu. Nah, kita anggapkan gini. Kita mau H1-nya ada dua. Kemudian kita ketikin lagi. Ini tulisannya merah. Kita save. Kemudian kita balik ke browser, kita F5. Nah, tulisannya putih. Nah, supaya menghindari yang tulisannya kayak gini, kita maunya merah satu dan tulisannya satu adalah putih. Nah, contohnya gitu ya. Kemudian sini warnanya kita rubah aja dulu putih dan satunya merah. Caranya kalau kita taruh H1 seperti ini, maka semuanya akan berubah. Makanya itu kita perlu pakai kelas. Nah, di sini kalau kita mau pakai kelas, kenapa kita pakai kelas? Nah, supaya nggak berbenturan dengan tag HTML yang sama. Contohnya kayak tadi, kita udah tahu H1-nya kita pingin satu merah, satu putih. Kalau kita nggak pakai kelas, maka dia akan benturan seperti tadi. Terus kemudian menghemat waktu kita untuk mengkustomisasi. Jadi kita mau custom warna atau apa, jadi lebih mudah. Dan kemudian mempersingkat waktu penulisan dan juga kapasitasnya. Begitu. Contohnya, kita udah tahu kenapa kita harus pakai kelas dan ID. Nah, kemudian kita balik lagi. Contoh kita berikan kelas di CSS-nya. Contohnya kelasnya adalah kelas warna. Warna merah. Kelas warna merah, kita isiin color sama dengan red. Kemudian kita buat lagi kelas, yaitu warna putih. Nah, kemudian kita isi propertinya color sama dengan white. Hati-hati dalam penulisan kelas, karena kelas itu tidak boleh diawali dengan angka. Tidak boleh diawali dengan angka, dia akan merah. Tapi boleh diawali dengan underscore. Dia tidak boleh diawali dengan karakter yang aneh-aneh. Contohnya seperti add atau angka itu tidak boleh. Huruf besar, huruf kecil boleh, dan dibarengi oleh angka dan variabel lain itu boleh. Jadi tidak boleh di awalnya aja. Oke, kita sudah buat kelasnya. Kemudian cara nerapinnya kita buat di sini isi kelas. Nah, kita spasi di ujungnya baru kita masukkan kelas. Nah, di sini kita kasih kelas warna putih. Oke, kita simpan. Kemudian di bawahnya kita kasih kelas warna merah. Nah, jadi tulisannya akan berbeda satu sama yang lainnya. Kita sudah save, kita refresh ke browser. Nah, satunya merah, satunya putih. Nah, gitu. Kenapa kita perlu pakai kelas dan ID? Nanti ini juga akan
dipakai berkelanjutan di pertemuan berikutnya. Oke, sampai situ. Kemudian kita akan menelusuri ID. Nah, jadi gini, kita harus tahu dulu bobot dari tiap satuannya. Pertama ada elemen, kelas, ID, inline. Jadi apa yang dimaksud inline? Nah, ketika kita masukin seperti ini, di dalamnya saya masukkan style. Nah, ketika saya masukkan style seperti ini, maka dia akan termasuk CSS inline yang bobotnya itu 1000 kalau satu, kalau dua 2000. Nah, gitu. Paling gede. Semakin berat bobotnya, maka akan terterap oleh CSS-nya, mana yang didahulukan. Begitu. Kemudian ID itu beratnya 100. Kemudian kelas itu beratnya 10 dan elemen itu beratnya cuma 1. Contoh yang elemen itu ketika kita langsung ketikkan HTML-nya di sini. Ketika kita ketikkan tadi misalnya contoh dalam kasus tadi H1, nah kalau kita pakai H1 seperti ini itu sama dengan dia inline. Kemudian kalau misalkan kita pakai in di sini itu sama dengan namanya jatuhnya ke inline. Kalau tadi yang elemen. Kemudian ID sama kelas. Ini cukup hati-hati. ID itu cuma boleh sekali pakai dalam satu HTML, cuma boleh memiliki satu karena dia unik. Nah, kalau kelas itu boleh buat berapa aja. Contohnya gini. Kita punya kelas 1 sampai 6. Kita anggapan kita SD kelas 1 sampai kelas 6. Kelasnya boleh banyak kita masukin, tapi nomor induk siswa kita nggak mungkin sama sama yang lain. Nah, jadi itu ID kita cuma boleh pakai satu di dalam setiap HTML, setiap web itu pasti ID-nya cuma satu. Nah, gitu. Kemudian terakhir itu bingkai border. Nah, di sini kalau kita mau border sesuatu, kita harus tahu dulu pertama bordernya. Di sini ada border style yang udah dikasih kelas. Nah, jadi kelasnya itu nanti akan berisi border style. Nah, stylenya itu apa aja? Jadi di sini cuma membahas berbagai macam style yang ada. Nah, di sini perlu kita besarin ya kalau misalnya kurang terlihat. Nah, jadi di sini terlihat ada yang tipenya dot yaitu bintik-bintik, kemudian ada yang dash putus-putus kayak kereta api relnya, ada yang solid satu warna doang, ada yang double dan sebagainya sampai dia bisa di mix. Nah, kiri kanan atas bawahnya itu berbeda. Nah, mungkin dari materi yang ada mungkin cuma segitu saja yang bisa saya berikan. Mungkin jika ada tambahan bisa dimasukkan ke kolom komentar. Terima kasih telah mengikuti pertemuan UKM Hardware dan Software bagian 2 ini. Oke, sekian, terima kasih.